Recording in progress. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita sampai di penghujung materi sirah Nabi yang insyaallah akan dibahas oleh Ustaz Muhammad Az-Zahabi hafizahullah. Yang sekarang pembahasannya Fathu Makkah, kemudian wafatnya Nabi, kemudian penjelasan karakteristik dan juga penyebutan keluarga-keluarga beliau insyaallah. Baik, kami serahkan kepada Ustaz Zahabi waktu dan tempat bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Iwa filah yang Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke dalam penghujung pembahasan sirah Nabawiyah yang tadi di sore hari kita sudah bahas sampai pada perjalanan Hudaybiyah, sampai pada Khaybar ya. Jadi intinya memang titik baliknya ada ketika setelah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang sangat menguntungkan, walaupun ya, poinnya pada saat perjanjian Hudaybiyah ada beberapa sahabat yang kala itu melihat bahwa poinnya ini seperti yang merugikan. Ya, bahkan Umar mengatakan, bukankah kita ini yang benar, namun kenapa kita harus mengalah ya, kepada Rasul ataupun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun ternyata Jaka visioner ya, yang pandangan Rasulullah SAW jauh ke depan, menggunakan momentum perjanjian ini dengan sangat baik untuk menguruskan beberapa PR yang belum terselesaikan seperti urusan dengan Yahudi, kemudian juga dengan memperluaskan sayap dakwahnya kepada negeri adikdaya seperti Romawi dan juga Persia. Ya, intinya adalah di antara poin Hudaybiyah yaitu adalah adanya kesepakatan atau genjatan senjata, ya, genjatan senjata. Dan ternyata genjatan senjata ini dilanggarlah oleh para musyrikin Mekah, ya, kaum Quraisy, musyrikin Mekah ini melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ya. Sebelum peristiwa Fathu Mekah ini, tadi sore juga kita membahas tentang umroh qadha, dan ada peristiwa penting juga di antara umroh qadha dengan peristiwa Fathu Mekah, yaitu adalah masuk Islamnya jantung hatinya Mekah, yaitu adalah masuk Islamnya Khalid bin Walid, Amr bin As, dan juga Utsman bin Talhah, yang mana ini menambah barisan para intelektual dan juga para ahli perang dari musyrikin Quraisy yang memeluk ya, agama Islam. Nah, di antara poin yang ketika perang Fathu Mekah, di antara poin yang dilanggar yaitu adalah ketika kaum Quraisy yang membantu Bani Bakar ya, untuk menyerang sekutu Madinah, Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam, maka inilah dia yang menyebabkan pembatalan dari perjanjian yang ada, perjanjian Hudaybiyah tersebut. Menyadari ya, pelanggaran ini, maka Abu Sofyan saat itu ya, sebagai pemimpin perwakilan dari Quraisy pergi ke Madinah untuk mencoba bernegosiasi dengan Rasulullah SAW. Ya, tentunya melalui ya, putrinya yang merupakan salah satu istri Rasulullah, yaitu adalah Ummu Habibah. Ya. Ya. Ternyata negosiasi ini sangat alot sehingga tidak membuahkan hasil. Dan Rasulullah SAW ingin membebaskan kota Mekah, namun ini adalah peperangan yang sangat sunyi sekali, yang sama sekali tidak ada informasi yang dibocorkan. Ya, Rasul benar-benar menjaga agar tidak ada satu celah pun ya, bocor informasi terkait pergerakan kaum muslimin dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, Nabi kurang lebih bergerak ya pada malam ke-10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah ya. Dan
bukan kebiasaannya Rasulullah dalam peperangan itu adalah merahasiakan seperti ini. Biasanya Rasul akan memberikan arahnya, tapi ketika perang Fathu Mekah, Rasul tidak memberitahukan kepada siapapun ya agar tidak ada berita yang bocor yang sampai ke masyarakat Quraisy. Berapa pasukannya? Kurang lebih 10.000 pasukan. Dan Mekah saat itu sama sekali tidak ada perlawanan yang berarti. Yang kalau kita lihat ya, ketika antum bisa bayangkan sebuah kota dikepung dengan pasukan yang sangat besar, yang mana di malam harinya Rasulullah SAW memerintahkan ya pasukan untuk menyalakan ya api di malam hari. Nah, jadi bayangkan kota yang dikepung dengan barisan api yang sangat menyala-nyala, lampu yang menyala-nyala, ya. Dan ini menggetarkan hati penduduk Makkah. Ya, lagi-lagi Abu Sofyan mencoba untuk bernegosiasi melalui Abbas bin Abdul Muthalib. Dan ketika Fatu Mekah ini juga, ya, Rasulullah SAW membagi beberapa pasukan untuk masuk ke dalam kota Mekah. Di antaranya ada kelompok sayap kiri yang dipimpin oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kemudian kelompok sayap kanan dipimpin oleh Khalid Muhajirin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Kemudian Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya, ini adalah kota Mekah yang mana takluk hanya dengan hitungan ya menit, ya hitungan menit saja. Kota Mekah takluk tanpa perlawanan yang berarti, ya tanpa perlawanan yang berarti. Ini juga sekaligus ya Allah uh, membantah bahwasanya peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pertumpahan darah. Ini suatu strategi yang sangat jitu sekali. Dengan pasukan yang sangat besar, ya, melumpuhkan suatu kota tanpa terjadi pertumpahan darah. Ya, sungguh ini sangat strategi yang sangat luar biasa. Ya, strategi yang sangat luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika semua berkumpul ya, di bawah Ka'bah, ya, Rasul saat itu sudah memberikan beberapa pesan ketika akan memasuki kota Mekah. Di antara siapa yang berlindung di masjid, siapa yang menutup pintu rumahnya, mereka akan aman. Siapa yang berlindung di rumahnya masing-masing, maka dia akan aman. Siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sofyan, ya, karena Abu Sofyan ini suka ya, diberikan kemuliaan, maka Rasul menyebutkan ya, siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sofyan, maka mereka juga akan selamat, akan dilindungi. Dan Rasul juga mengumumkan beberapa penjahat perang yang boleh diperbolehkan untuk dibunuh, bahkan walaupun mereka bersembunyi dari balik Ka'bah. Ya. Dan semuanya berjalan dengan sangat lancar dan Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Mekah dengan penuh kemenangan dan ketenangan di hari tersebut. Ya, hampir tidak ada perlawanan yang berarti. Antum bisa bayangkan salah seorang ya pemuda yang dahulunya pernah diusir dari kampung halamannya untuk menyelamatkan agamanya, kemudian datang kembali jaraknya kurang dari 10 tahun antara hijrahnya Rasul dengan Fathu Mekah. Itu kurang dari 10 tahun. Ya. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW ya, telah sukses dalam mengemban risalah dakwah ini dan menyusun strategi untuk menaklukkan kembali kampung halamannya, yaitu adalah Mekah Al-Mukarramah. Ya, Rasulullah SAW ya di sini eh, sangat eh, piawai ya, dalam melunakkan hati bahkan ketika mendakwahi Abu Sofyan, di mana Abu Sofyan termasuk orang-orang yang suka dibanggakan. Ya, di antaranya dengan Rasul menyebutkan bahwa siapa yang berlindung atau masuk ke rumah Abu Sofyan, maka dia akan aman. Ini termasuk salah satu bentuk ya metode berdakwah juga. Nah, kalau memang orang tersebut suka untuk dipuji ya, dan pujinya tidak berlebihan, ya, diberikan suatu kehormatan dan mereka adalah orang yang terpandang misalkan. Ya, seperti Abu Sofyan merupakan pemimpin kaumnya. Ya, maka gunakanlah metode yang baik ketika mengajaknya untuk berdakwah dengan memujinya tanpa berlebihan dan juga menempatkan sesuai
dengan posisinya di tengah kaumnya untuk tidak mempermalukannya. Kemudian juga di momentum Fathu Mekah ini, ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa bapaknya, ya, membawa bapaknya Abu Bakar bernama Abu Hafah itu masuk Islam akhirnya di saat peristiwa Fathu Mekah. Maka Rasulullah SAW memberikan tahniah kepada Abu Bakar terkait dengan masuk Islamnya ayahanda Abu Bakar di momentum Fathu Mekah ini. Dan ini juga memberikan contoh bagi kita semua untuk diperbolehkannya kita memberikan tahniah atau ucapan selamat kepada seorang muslim yang memperoleh kebaikan, baik itu dalam hal agama ataupun hal duniawi. Ya, ini diperbolehkan. Ya, seperti bagaimana juga pada kisah orang-orang yang tertinggal di perang Tabuk nanti, ya, ketika Allah menerima taubat mereka, ya Ka'ab bin Malik di antaranya, dan para sahabat berdatangan untuk mengucapkan selamat, ya, kepadanya sebagaimana dikomentari oleh Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa saya di sini terdapat dalil dianjurkannya mengucapkan tahniah atau mengucapkan selamat, ya, kepada orang yang mendapatkan kebaikan dan menyambut saat ia datang dan menyalaminya. Ini adalah anjuran yang disunahkan. Ya, misalkan di sini ada yang baru dapat ranking 1, ya, atau mungkin di sini tadi ada yang menang lomba tarik tambang, misalkan kita ucapkan selamat, ya, apresiasi, memberikan apresiasi. Ini termasuk dianjurkan di dalam agama Islam. Berikutnya peristiwa yang tak kalah penting di tahun ke-8 sebenarnya masih ada beberapa peperangan, ya, yaitu ada perang Hunain dan perang Thaif. Kelanjutan perang Hunain ini sebenarnya adalah kelanjutan dari Fathu Mekah, atau dapat dikatakan ini penuntasan dari Fathu Mekah itu sendiri. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, menyerang kabilah Sakif dan juga Hawazin. Dan perang Hunain termasuk perang yang cukup dahsyat, yang mana hampir saja kaum muslimin itu dikalahkan pada momentum perang Hunain, dan kondisi berbalik. Ya, ketika semua para sahabat sudah terdesak, maka mereka berlindung dari balik Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan keberanian Rasulullah SAW dalam berperang. Ya, Rasul mengucapkan ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, ya, dan kemudian mengayunkan pedangnya untuk menyerang pasukan musyrikin. Ini di antara keberanian yang beliau tunjukkan ketika di perang Hunain. Kemudian tahun berikutnya di tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW, ya, melakukan perang Tabuk. Ini adalah perang antara kaum muslimin dengan Romawi, ya, dan merupakan perang terakhir di dalam masa kenabian. Ya. Kalau dilihat antara Madinah dan Tabuk hari ini saja kalau naik mobil itu kurang lebih 12 jam perjalanan dari Madinah menuju daerah Tabuk. Ya, cukup jauh, namun memang di saat perang Tabuk ini terjadi di saat musim panen, ya, musim panennya Madinah, ya, sehingga banyak sekali yang mengulur-ngulur keberangkatan untuk ikut perang Tabuk. Ya, di antaranya tadi ada Ka'ab bin Malik, ada juga orang-orang munafik yang tidak ikut dalam perang Tabuk, yang mereka membuat alasan-alasan pada Rasulullah. Namun Ka'ab bin Malik tidak membuat alasan apapun, ya, sehingga beliau bertobat. Dan antum mengetahui kisahnya bagaimana akhirnya Ka'ab bin Malik pernah diboikot oleh Rasulullah SAW dan juga penduduk Madinah, bahkan oleh istrinya sendiri, sampai kurang lebih sekitar 30 atau 40 hari, dan akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada perang Tabuk ini memang tidak terjadi peperangan secara langsung, ya. Tapi di sini menunjukkan tentang bagaimana ada kisah Utsman bin Affan yang menjadi penyokong, ya, donatur terbesar, ya, pada perang Tabuk ini, ya, di mana Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk memotivasi orang-orang untuk menyumbang, ya, dan berinfak fisabilillah. Dan Utsman bin Affan diriwayatkan, ya, menyumbangkan 1.000 dinar yang dibawa langsung dengan bajunya. Dan Rasulullah SAW menerimanya, kemudian mengatakan bahwasanya tidak berpengaruh terhadap Ibnu Affan apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Beliau mengulangi ucapan ini berkali-kali.
Ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan menyumbangkan 300 ekor unta lengkap dengan segala perlengkapannya pada saat perang Tabuk. Ya, kalau bahasa hari ini mungkin kendaraan perang lengkap dengan persenjataannya. Itu disumbangkan semuanya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab juga ingin mengalahkan Abu Bakar dalam bersedekah. Ia datang dengan membawa separuh dari hartanya. Kemudian Rasul bertanya kepadanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar menjawab sebanyak itu. Kemudian Abu Bakar pun datang dengan membawa seluruh hartanya. Maka Rasul pun bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar mengatakan, aku tidak bisa mengalahkan dalam berbagai hal terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memotivasi kebaikan untuk mempersiapkan pasukan, ya, pasukan yang sangat besar ini, ya, perang Tabuk ini. Dan para sahabat semuanya berlomba-lomba untuk mengeluarkan harta-harta terbaiknya. Ya, Abdurrahman bin Auf datang membawa 8.000 dirham. Sedangkan yang lainnya tidak ketinggalan untuk menyumbangkan hartanya dalam jumlah yang banyak. Ya, ada yang menyerahkan seorang ibu, ya, yang menyumbangkan perhiasan semampunya. Ada juga 7 orang yang datang pada Rasul. Mereka minta diajak tapi tidak ada kendaraan yang dapat mengangkut mereka sehingga mereka pun pulang dengan menangis. Inilah dia Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Mereka semua berjuang, ya, untuk agama Islam, bahkan untuk hartanya tidak ada nilainya sama sekali, dikeluarkan semuanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang tertinggal di dalam perang Tabuk kurang lebih ada 4 kelompok secara garis besar. Yang pertama adalah mereka yang mendapat perintah atau mandat dari Rasulullah SAW, ya, seperti Ali serta Maslamah, dia tidak ikut, tapi karena memang ada faktor perintah dari Rasul. Berikutnya yang kedua adalah mereka yang uzur, ya, karena kondisinya lemah dan juga sakit. Kemudian ada juga mereka yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan mereka berdosa. Ya, mereka yang bermaksiat kepada Rasulnya dan mereka berdosa seperti 3 orang yang disebutkan, yaitu seperti Ka'ab bin Malik dan juga kawannya 2 orang lagi. Ya, itu mereka mengundur-undur, ya, sampai habis masanya perang Tabuk. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang tercela. Ya, kalau yang tadi ketiga orang-orang yang bermaksiat karena mereka dan mereka bertaubat. Ya, mereka bertaubat. Mereka menanti kehadiran Rasul dan mereka mengatakan kepada Rasul apa adanya. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang tercela, adalah orang-orang munafik yang mana mereka, ya, menyembunyikan, ya, kekufuran dan menampakkan keimanan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya setelah perang Tabuk di tahun ke-9 terjadi, eh, di tahun ke-9 juga sebenarnya terjadi peristiwa haji, namun haji ini dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian langsung saja di tahun ke-10, yaitu adalah peristiwa besar yang terjadi di tahun ke-10, yaitu adalah peristiwa Haji Wada. Ya, Haji Wada, ya. Ini adalah satu-satunya haji yang Rasul ikuti setelah hijrahnya ke kota Madinah. Setelah hijrahnya ke kota Madinah, maka Rasul melakukan 1 kali haji. Ya, kalau tahun ke-9 itu Rasul mengutus Abu Bakar untuk memimpin haji bagi kaum muslimin. Dan di tahun ke-9 itu, ya, orang-orang musyrik tetap berada pada rumah-rumah mereka dan tidak dapat mencegah, ya, orang-orang untuk mengunjungi Ka'bah. Jadi masih ada orang-orang yang tidak beriman. Ya, namun ada juga di antara mereka yang terikat dengan perjanjian sampai waktu yang disepakati. Ya. Kemudian di tahun ke-10, ya, ketika Haji Wada ini, kurang lebih dimulainya adalah pada bulan Zulqa'dah. Ya. Rasul keluar dari Madinah sekitar tanggal 25 atau akhir bulan Zulqa'dah. Beliau bersiap-siap untuk melakukan haji dan memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap. Dan beliau melakukan haji secara kiron. Apa itu haji kiron? Ya. Haji kiron merupakan menggabungkan, ya, antara haji dengan umroh. Jadi kalau nanti antum belajar fikih, ada 3 jenis haji. Ada yang namanya haji ifrad, itu artinya hanya mengkhususkan haji saja di momentum tersebut.
ya, mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kemudian ada juga yang namanya eh, haji qiran, ya, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan, artinya digabungkan antara haji dan juga umrohnya. Kemudian yang terakhir ada namanya haji tamattu, yaitu antum berhaji atau antum melakukan umroh di bulan-bulan haji, bulan Syawal, Zulqa'dah. Kemudian antum bertahalul dan menetap di Mekah selama penantian sampai tanggal ke-8 Zulhijjah. Ya, itu namanya adalah haji tamattu. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu adalah melakukan haji qiran. Haji qiran. Dan Rasulullah SAW ketika bergerak dari Mekah, dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih ada disertai dengan 100.000 kaum muslimin. Ya, beliau melakukan tawaf dan sa'i, tetapi beliau tidak bertahallul karena beliau melakukan haji qiran. Adapun Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang tidak membawa hadyu. Ya, hadyu itu adalah hewan yang disembelih ya ketika haji. Maka yang tidak membawa hadyu maka diperintahkan untuk bertahallul, untuk membatalkan ya hajinya menjadi umroh. Ya, dan menjadikan manasiknya sebagai umroh saja. Para sahabat awalnya ragu-ragu hingga akhirnya Rasul bersabda, seandainya aku sudah menghadapi urusanku, ya, aku tidak akan meninggalkannya. Seandainya aku tidak membawa hadyu dari Madinah atau kurban, pasti aku juga akan bertahallul. Maka bertahallullah orang-orang yang tidak membawa hadyu dari kalangan sahabat. Ya, artinya adalah Rasulullah SAW. Ya, di sini memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama fikih, ranahnya ranah fikih, mana eh, haji yang lebih utama, apakah haji qiran atau haji tamattu, ya, atau haji ifrad. Ya, yang dilakukan oleh Rasul adalah qiran. Ada yang mengedepankan seperti itu, ada juga menyebutkan bahwa Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk bertamattu, maka tentu itu yang lebih afdol. Ya, masing-masing ada pembahasan tersendiri di kitab-kitab fikih. Ya, kemudian pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, Rasulullah SAW menuju ke Mina. Beliau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, serta bermalam di Mina. Kemudian pada pagi harinya beliau berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf dan melakukan khutbah Arafah. Ya, di antaranya pada saat khutbah Arafah, ya, beliau pernah berkhutbah, sesungguhnya darah dan harta kalian suci, tidak boleh diganggu atas kalian sebagaimana haramnya sucinya hari ini. Dan bulan kalian pada saat ini dan seperti sucinya negeri kalian ini. Ya, ini di antara khutbah yang beliau ucapkan ketika momentum di hari Arafah. Dan di hari Arafah, di hari Jumat ini pula turunlah ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan ya untukmu nikmatku serta aku ridha untuk Islam sebagai agama. Ya, beliau wukuf ya, kemudian sampai terbenamnya matahari, kemudian mabit di Musdalifah. Dan Rasulullah SAW pada saat momentum Haji Wada ini, beliau juga pernah mengisyaratkan ya, bahwasanya hendaknya khudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil manasik haji ya dariku. Ya, sesungguhnya aku tidak mengetahui, bisa jadi aku tidak dapat lagi melaksanakan haji setelah hajiku tahun ini. Ya, artinya lah Rasulullah sudah memberikan isyarat-isyarat ya, pada momentum Haji Wada ini. Ya. Rasul juga pernah di antara wasiat Nabi pada saat Haji Wada. Ya, Rasul menjawab, hari apa ini? Ya, hari yang suci. Beliau bertanya lagi, di negeri apa ini? Negeri yang suci. Ya, ini di antara metode pengajaran Rasulullah SAW. Ya, terkadang beliau memberikan suatu pertanyaan, ya, yang jawabannya sebenarnya sudah diketahui. Ya, yang jawabannya sudah diketahui. Dan ini di antara metode pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di antara wasiat pada Haji Wada juga, ya, bahwasanya Rasulullah SAW berwasiat untuk berbuat baik kepada para wanita, ya, sebab mereka itu ya adalah bagaikan tawanan di sisi kalian. Ya, kalian tidak berkuasa terhadap mereka sedikit pun selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang nista dan keji. Ya. Kemudian beliau menyampaikan hak-hak. Ya, artinya pada saat khutbah,
di Haji Wada, ya kebanyakannya adalah khutbahnya adalah untuk mengingatkan hak-hak yang universal. Sampai hari ini pun khutbah yang disampaikan di hari Arafah itu biasanya bersifat tentang memenuhi hak-hak manusia, ya wasiat untuk kehidupan yang lebih baik terhadap sesama muslim ataupun sesama umat manusia. Dan ini semuanya adalah meniru dari khutbah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, tentang memenuhi hak-hak wanita ataupun juga hak-hak manusia lainnya. Ya, uh, untuk momentum khutbahnya nanti bisa dibaca sendiri di uh, rumah masing-masing, insya Allah ya tentang khutbahnya. Ya, kemudian berikutnya adalah masih di tahun ke-10 di antara peristiwa besar yang terjadi di penghujung dari sirah Rasul yang mulia adalah wafatnya beliau di bulan Rabiul Awal. Jadi Rasul pulang haji Zulhijjah ya. Kemudian kurang lebih kalau dihitung sekitar 80 hari merupakan setelah bulan Zulhijjah atau setelah hajinya Rasul kurang lebih 80 atau 90 hari setelah haji wada, maka Rasul di sana mulai merasakan rasa sakit ya atau jatuh sakit. Beliau mengalami demam yang sangat tinggi ya. Demamnya sangat tinggi, bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ini sakit apa ini? Ya, aku tidak pernah melihat orang yang sakitnya lebih parah daripada yang aku lihat. Ya. Kemudian rasa sakit ya suatu hari Abdullah bin Mas'ud pernah menjenguk Rasulullah SAW dan mendapati wahai Rasul engkau sakitnya sepertinya sangat sakit sekali. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa saya rasa sakit yang beliau rasakan itu sama dengan rasa sakit yang dirasakan oleh dua orang laki-laki biasa. Ya. Kemudian beliau Mas'ud mengatakan apakah karena engkau mendapatkan dua pahala dua kali lipat, maka Rasul mengatakan iya. Ya kurang lebih mendapatkan dua kali lipat. Artinya dua kali lipat ya setiap yang beliau rasakan demamnya. Ya, kalau kita misalkan demamnya sudah merasakan sakit maka Rasul lebih-lebih dari itu rasa sakitnya ya. Dan Rasul sangat sabar ketika menghadapi rasa sakit ini dan di antara ya, pengobatan yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau meruqyah Rasulullah SAW dan beliau menghusapnya dengan telapak tangan Rasulullah SAW. Kenapa beliau mengusapnya dengan telapak tangan Rasul? Ya. Di antaranya adalah karena tangan Rasulullah SAW itu lebih lembut daripada sutra, ya, lebih lembut daripada sutra. Ya. Rasulullah SAW ketika sakit beliau berkali-kali dihadirkan ya, ketika masa sakitnya air agar Rasul dapat berwudu, namun Rasul jatuh pingsan ya, sehingga beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam di masjid ya, menggantikan beliau. Dan kalau kita lihat antara peristiwa Haji Wada ya dengan wafatnya Rasulullah SAW, ini banyak sekali sebenarnya peristiwa yang penting beliau sedang mempersiapkan. Artinya kegiatan beliau hampir tidak terjadi, hampir tidak pernah tersia-siakan waktu kehidupan Rasulullah SAW bahkan sampai di penghujung usianya. Ya. Di mana Rasulullah SAW ya, ketika setelah Haji Wada beliau pernah berziarah ke Baki ya memohonkan ampun untuk keluarganya. Beliau juga pernah bersinggah ke Uhud, ya, sahabat yang gugur di medan Uhud, ya, menyampaikan salam perpisahan kepada yang sudah meninggal dan juga yang masih hidup. Kemudian di penghujung bulan Safar, ketika Rasul sudah mulai sakit kepala, ya, pusing, dan semakin hari semakin parah, beliau juga pernah memberikan beberapa wasiat, ya, beberapa poin di antaranya dapat kita ringkas agar kaum musyrikin ya dikeluarkan dari Jazirah Arab, agar kaum muslimin menerima para delegasi yang datang kepada mereka. Berikutnya agar berpegang teguh kepada kitab Allah, ya, agar melanjutkan pengiriman tentara Usamah, di mana Rasul pada saat itu masih mempersiapkan ya, pasukan yang akan dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Kemudian Rasul juga berwasiat agar orang Ansor ya, diperlakukan dengan baik. Ya. Kemudian agar senantiasa menjaga sholat dan memperhatikan kaum budak. Kemudian beliau juga melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat peribadatan. Ya, beliau juga melarang bagi kaum muslimin untuk menjadikan kuburan Rasul
ya sebagai berhala yang disembah. Beliau memerintahkan juga agar orang-orang Yahudi dikeluarkan dari Jazirah Arab. Beliau menyampaikan khutbah di hadapan manusia sebagai perpisahan. Ya, isinya mengingatkan agar mereka jangan berlomba-lomba dalam urusan dunia, tidak binasa karenanya, ya karena ya tidak ada umat Nabi Muhammad ini binasa hanya karena kelaparan, itu tidak ada. Tapi binasa karena berlebih-lebihan terkait dengan harta, ya sebagaimana eh, umat-umat terdahulu juga binasa hanya karena urusan harta. Kemudian beliau juga berkali-kali bertanya, eh, ini sekarang hari apa, gilirannya di siapa, sehingga beliau meminta izin kepada istri yang lain agar beliau diperbolehkan untuk dirawat di rumah Aisyah, dan permintaannya dikabulkan oleh istri-istrinya yang lain. Maka ketika sakit sudah semakin parah, beliau berkata kepada para sahabatnya, ya, kemarilah, sini aku akan memberikan atau menuliskan, membacakan beberapa poin untuk kalian yang dengannya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kemudian Umar mengatakan, beliau sedang sakit keras. Pada kalian terdapat Al-Quran dan itu sudah cukup untuk kalian. Namun para sahabat berselisih pendapat. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan, mendekatlah Rasul akan menuliskan untuk kalian. Sedangkan yang lainnya berpendapat seperti Umar. Suasana akhirnya gaduh dan akhirnya Rasul berkata, kalau gitu kalian menjauhlah dariku. Kemudian saat Rasul tidak sanggup lagi untuk keluar, maka beliau memerintahkan tadi Abu Bakar untuk menjadi imam. Abu Bakar menjadi imam selama beberapa hari pada saat Rasul masih hidup. Ya, artinya total sakitnya kurang lebih sekitar 13 sampai 14 hari, dan beberapa harinya itu dipimpin sholatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah di waktu duha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, menjelang beliau wafat, kepalanya berada pada pangkuanku. Beliau sempat tidak sadarkan diri sejenak, kemudian matanya menatap langit-langit. Ya, seraya mengatakan, ya Allah, ya ilar rafiqil a'la, ya Rabb ilar rafiqil a'la. Ini diantara kalimat yang terakhir diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Aisyah pun mengetahui, menyadari bahwasanya Rasulullah SAW sedang ditawarkan oleh malaikat antara apakah tetap hidup di dunia atau ya memilih untuk berjumpa dengan Robnya. Maka Rasulullah SAW ya pada saat itu lebih memilih untuk ya, berjumpa dengan Robnya, kemudian mengatakan ila rafiqil a'la, dan itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian berita duka pun menyebar. Ya, Aisyah pun menyampaikan berita duka dari rumahnya, mengatakan bahwa mata Rasulullah SAW telah wafat, dan kaum muslimin pada saat itu mengalami keguncangan yang sangat dahsyat dan gempar. Ya, ini merupakan musibah, ya, musibah terbesar bagi kaum muslimin tentang berita wafatnya Rasulullah SAW. Bahkan di antara mereka saat itu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Jadi antara yang tidak percaya, Umar berdiri. Ya, bahwa Rasulullah SAW itu tidak meninggal, tidak akan meninggal dan tidak akan meninggal hingga Allah membunuh orang-orang munafik. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat Umar sedang berorasi di khalayak ramai. Kemudian beliau berkata, duduklah wahai Umar. Namun Umar menolaknya untuk duduk, dan orang-orang pun pindah mengurumi Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berpidato, berorasi, ya, amma ba'du, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Dan Allah di sini, Abu Bakar yang membacakan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Quran surah Ali Imran ayat 144. Maka perawi hadis ini mengatakan bahwa saya demi Allah, seakan-akan manusia tidak mengetahui sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar As-Siddiq membacakannya kembali. Orang-orang pun dapat menerimanya dan tidak satu orang pun yang mendengar ayat ini melainkan ia akan membacakan kepada yang lainnya. Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, ya, bahwasanya Umar mengatakan, demi Allah, aku mendengar ayat yang dibacakan Abu Bakar, aku pun duduk dalam keadaan tidak berdaya. Bayangkan Umar Al-Faruq yang gagah perkasa, mendengar ayat tersebut dibacakan maka tidak berdaya. Ya, aku pun sadar bahwasanya Nabi Muhammad telah wafat, dan orang-orang pada hari itu juga berkumpul, ya, berkumpul di rumahnya di sebuah tempat atau yang dikenal dengan nama Sakifah Bani Sa'idah. Ya, Sakifah Bani Sa'idah. Ini sebuah tempat Sakifah Bani Sa'idah ini
Thaqifah, Bani Sa'idah ini merupakan tempat apa kalau bahasa kita hari ini adalah semacam eh, tempat balai pertemuan, ya, balai pertemuan untuk memutuskan suatu perkara-perkara yang penting, ya, untuk perkara-perkara yang penting ketika terjadi persengketaan di antara penduduk, ya, maka mereka akan berkumpul di sana, ya, maka di sana sudah berkumpul orang-orang Ansor sampai akhirnya datanglah Abu Bakar dan juga Umar ikut berembuk, dan kemudian Umar yang pertama kali mengusulkan bahwasanya kita butuh pemimpin, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pada hari berikutnya, sehari setelah wafatnya Rasul, pada hari Selasa, Abu Bakar As-Siddiq dibaiat secara aklamasi atau secara massal sebelum pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selesai pembaiatan, orang-orang bersiap untuk memakamkan Rasulullah SAW pada hari Selasa. Di dalam Musnad Ahmad itu disebutkan ya, bahwasanya Abu Bakar ikut mensolati Rasulullah. Maka mereka bertanya, bagaimana cara kita mensolati jenazah Rasulullah? Maka Abu Bakar mengatakan, ya masuklah secara berkelompok-kelompok. Ya, maka mereka masuk dari salah satu pintu lalu mensolatkannya dan keluar dari pintu yang lain. Pada malam Rabu, Rasulullah SAW dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha yang memang dikhususkan untuknya. Ya, terletak pada arah timur Masjid Nabawi di sebelah barat arah kiblat. Ya, artinya eh, ini menunjukkan bahwasanya setiap nabi itu dikuburkan di mana beliau wafat, ya, di mana mereka wafat, dan Rasulullah SAW dimakamkan di mana beliau wafat, yaitu adalah di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau kita lihat di sini ada gambaran dari kamar Rasulullah SAW. Ya, ini kurang lebih hujrah, ya, kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sebagai gambaran, ya kurang lebih seperti ini. Dan ketika Rasul wafat, ya, ini masih tidak, Aisyah tidak memasangkan tabir, tidak memasangkan tabir pemisah. Setelah Abu Bakar wafat, kemudian Umar wafat, Umar minta izin agar dimakamkan juga di samping kedua sahabatnya. Maka Aisyah kemudian memasangkan sebuah tabir yang memisahkan antara ruangan khusus untuknya dengan pemakaman tersebut, tiga makam tersebut. Dan Aisyah radhiyallahu anha tetap tinggal di rumahnya tersebut sampai ajal menjemputnya. Dan setelah wafatnya Aisyah radhiyallahu anha, maka kamar ini, ya, ini ditutup secara rapat. Ya, kamar ini ditutup secara rapat. Ya, tidak ada yang dapat melihat secara nyata bentuk dari makam tersebut hingga hari ini. Ya. Hingga hari ini sudah tidak ada lagi yang dapat melihat dengan nyata gambaran dari makamnya Rasulullah SAW. Ya, karena makamnya Rasul itu sudah ditembok, dan temboknya sebagai yang mana yang antum lihat di layar, ada berapa lapis ini ya dari makamnya? Ya, ada satu, dua, tiga, ada empat ya, sampai lapisan yang terbaru yang ada di zaman kerajaan Saudi Arabia. Ya. Jadi ini yang di bawah ini adalah kiblat, yang area berwarna apa ini, agak agak kuning ya, atau hijau. Dari sinilah kita para jamaah khususnya ikhwan ya dapat mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Ya, dari sini posisinya, dan ini adalah arah kiblat ada di bawah sini. Ya. Maka ini adalah yang berwarna biru. Ini kotak berwarna biru. Inilah dia rumah asalnya, kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian setelah itu pada masa pemerintahan Al-Walid, ya, Walid bin Abdul Malik, seingat ana, dan Umar bin Abdul Aziz. Saat itu Umar bin Abdul Aziz merupakan uh, gubernur Madinah. Itu rumah-rumah dari rumah-rumah istri-istri Nabi itu dibeli kemudian dihancurkan untuk perluasan Masjid Nabawi, untuk perluasan Masjid Nabawi. Dan inilah pertama kali dalam sejarah Masjid Nabawi diperluas menuju ke arah timur, sehingga kamar-kamar atau rumah dari istri-istri Rasul ini masuk ke dalam area Masjid Nabawi. Adapun rumahnya Aisyah, maka bagaimana? Dibuatlah tembok untuk memisahkan antara masjid dengan rumah. Dan kemudian setelahnya dibangunlah tembok seperti ini. Ya, temboknya adalah segi yang tidak berbentuk,
ya, untuk membedakan ya antara agar orang-orang tidak ada yang menyamakan antara Ka'bah ya, dengan makam Rasulullah SAW. Dan selanjutnya di masa berikutnya setiap pemimpin kaum muslimin itu selalu memiliki perhatian terhadap penjagaan dari Hujrah Asy-Syarifah atau kamar Rasulullah SAW, yang mana ini adalah diantaranya agar tidak menjadi tempat untuk ibadah di sana ya. Dan ini juga seginya adalah tidak berbentuk ya, untuk membedakan ya, antara Ka'bah ataupun juga dengan makam Rasulullah SAW. Dan yang perlu ditekankan sekali lagi bahwa ini adalah bukan di dalam area masjid, artinya ini adalah bagian rumah yang sudah terpisah dengan beberapa lapis tembok. Dan Yahudi ya, sempat dalam beberapa catatan sejarah disebutkan bahwa Yahudi itu beberapa kali pernah mencoba untuk menggali dan mencuri jasad yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini kurang lebih gambarannya ya. Ini adalah Rasulullah, kemudian sejajar dengan ini adalah Abu Bakar, kemudian ini adalah Umar bin Khattab, makamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau dilihat ini sebenarnya bagian yang ini adalah termasuk bagian dari Raudhah dahulunya. Ya, karena kata Rasul apa, di antara mimbarku dan rumahku itu adalah taman dari taman-taman surga, sehingga ini Raudhah hari ini mengalami penyempitan ya. Tidak seluas dari yang sebenarnya karena sudah masuk di dalam tempat yang dimana di sana pemisah antara rumah Rasul dengan Masjid Nabawi. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam keluarga Rasulullah SAW. Beliau memiliki 11 istri dan ada 2 orang budak yang dihadiahkan. Dan tentu ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW yang tidak boleh diikuti oleh orang lain, oleh umatnya. Siapapun itu tidak boleh mengikuti istrinya lebih dari 4. Ya, istri Rasul yang pertama yaitu adalah Khadijah. Kemudian ada Saudah binti Zam'ah, ada Aisyah binti Abu Bakar. Ya, Saudah dinikahi beberapa bulan setelah wafatnya ya Khadijah. Ya, termasuk wanita yang uh, berusia lanjut ya saat dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan beliaulah Saudah lah yang pernah menghadiahkan jatah harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena khawatir akan diceraikan oleh Rasul, maka Saudah ingin ya, agar nanti di hari akhir nanti ya, mendapatkan kehormatan menjadi bagian dari ummahatul mukminin atau istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya setelah Saudah ada Aisyah, ada Hafsah binti Umar, ya salah seorang yang disebutkan oleh malaikat Jibril sebagai sawamah, innaha sawamah, qawwamah. Ya, bahkan Hafsah ini salah seorang wanita yang pernah hampir diceraikan, atau dalam riwayat lain juga ada yang menyatakan bahwa Hafsah salah seorang istri yang pernah diceraikan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya ada Zainab. Kemudian Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini wafat ketika Rasul masih hidup. Beliau dikenal sebagai Ummul Masakin karena sangat cintai dengan orang-orang miskin, rajin bersedekah. Berikutnya ada Ummu Salamah ya, binti Umayyah. Ya, Ummu Salamah salah seorang wanita yang cerdas ya. Di antaranya beberapa kali kalau kita lihat Rasulullah SAW diskusi itu bukan hanya dengan Aisyah, dengan Ummu Salamah juga terkait dengan pengambilan suatu keputusan yang penting. Di antaranya adalah ketika perjanjian Hudaybiyah. Ya, ketika itu ya para sahabat masih tidak menerima ya, tentang perjanjian yang telah ada, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat untuk segera bertahalul. Ya, ketika Rasul mengatakan itu tidak ada yang mengikuti Rasulullah SAW untuk bertahalul. Maka Rasul kemudian berdiskusi, masuk ke dalam tendanya, kemudian berdiskusi dengan Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah mengatakan, jangan engkau berkata-kata, engkau keluar, panggil tukang cukur, kemudian cukurlah. Nah, kemudian Rasul mengikuti pesan istrinya tersebut, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul ditiru oleh seluruh sahabat yang ada. Ini diantara kecerdasan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian ada Juwairiyah binti Al Haris, salah seorang wanita yang sangat uh, sangat indah sekali ininya apa namanya, maaf, kisahnya ketika perang dari Bani Mustalik ya, di mana Rasulullah SAW ketika menikahinya akhirnya tawanannya pun turut dibebaskan ya, karena
mereka tidak mungkin menawan ya, salah satu keluarga dari keluarga istri Rasulullah SAW. Berikutnya ada Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sofyan, ya, salah seorang wanita yang dinikahi oleh Rasul. Ini nikahnya jarak jauh. Ya, beliau dinikahi saat itu sedang berada di negeri Habasyah. Nah, jadi pernikahan jarak jauh juga sudah ada ya di zaman Rasulullah SAW. Kalau nanti dilihat lebih dalam lagi pada kaitannya terkait dengan Habibah. Kemudian Zainab binti Jahsy, ya, wanita yang sebelumnya menjadi istri Zaid bin Harisah yang dinikahkan langsung Al-Quran yang menikahkannya, Allah yang menikahkannya dari langit tingkat 7. Terus terkadang menjadi kebanggaan bagi Zainab. Dan ada poin penting sebenarnya di sini. Zainab binti Jahsy banyak sekali teman-teman yang berkaitan dengan fikih nikah, di mana seseorang dianjurkan untuk uh, menikah dengan pasangan yang sekufu, ya, sekufu baik itu dalam hal pendidikan, tentang harta, misalkan juga tentang sekufu dalam artian kesukuannya dan lain sebagainya. Ini bisa antum perdalam lagi di kisah tentang Zainab, kenapa kok sebaiknya sekufu, ya. Menarik kisah tentang Zainab, dapat antum teliti kembali masing-masing di rumah. Dan beliau dahulunya menikahi Zaid bin Harisah yang notabene adalah putra angkat Rasul atau bekas budak Rasul, menikah dengan Zainab, mana Zainab ini adalah seorang bangsawan Quraisy sebelumnya. Kemudian berikutnya ada Sofiyah binti Huyai, salah seorang wanita Yahudi, ya, putri dari pemimpin Yahudi, Huyai bin Akhtab, ya, seorang pemuka Yahudi, yang mana ini satu-satunya wanita Bani Israel yang beliau nikahi, keturunan dari Bani Israel. Jadi masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda, teman-teman sekalian. Dan tentunya semuanya memiliki kisahnya masing-masing, dan semua tujuan pernikahan Rasul itu adalah ada motif dakwahnya. Ada motif dakwahnya juga. Ya, Sofiyah dinikahi oleh Rasul ketika setelah perang Khaybar, di mana salah seorang wanita yang paling cantik, ya, yang paling cantik dari istri-istri Rasulullah SAW, ya, dan beliau disebutkan, ya, pernah apa namanya, disinggung oleh Aisyah, ya, bahwasanya ini wanita Yahudi atau apa. Maka Rasul mengatakan, ya, siapa yang mengatakan itu, engkau adalah keturunan, ya, dari uh, Harun atau dari Musa alaihi salam, di mana itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sofiyah binti Huyai. Kemudian yang terakhirlah Maimunah binti Al-Haris. Ini adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maimunah binti Al-Haris, termasuk juga beliau adalah bibi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di antara kisah yang menarik dari Maimunah, ya, adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah dan aku mendengar bahwa Rasulullah SAW sesaat sebelum tidur, beliau bercakap-cakap atau berbincang dengan Maimunah, Maimunah. Ya, inilah dia istri-istri Rasulullah SAW. Seluruhnya ini dimakamkan di pemakaman Baqi atau di Mekah, di Madinah, kecuali Khadijah dan juga Maimunah. Ya. Khadijah dimakamkan di Mekah, di Ma'la. Adapun Maimunah bukan di Ma'la tapi wafat dan dimakamkannya di Mekah. Kemudian berikutnya ada pula para budak wanita yang dihadiahkan atau tawanan seperti Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah inilah Rasulullah SAW mendapatkan anak yang bernama uh, Ibrahim. Ya, Ibrahim. Ada juga Rayhanah binti Zaid An-Nadhariyah Al-Quraziyah dari Bani Quraidah. Ya, ini merupakan bukan Ummahatul Mukminin, tapi adalah sebagian menyebutkan bahwa ini adalah budak wanita Rasulullah SAW. Ya. Dan selanjutnya beliau juga memiliki beberapa putra-putri. Di antaranya putri beliau ada Zainab, kemudian ada Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Zainab menikah dengan Abul As radhiyallahu anhu, kemudian Ruqayyah. Antum bisa melihat bagaimana Zainab ketika perang Badar sangat cinta sekali dengan suaminya. Suaminya itu Abul As itu tertawan pada saat perang Badar, dan yang menebusnya siapa? Yang menebusnya adalah Zainab. Zainab waktu itu belum sempat hijrah. Zainab menebusnya dengan kalung yang diberikan oleh ibunya yang bernama Khadijah saat menikah dengan Abul As. Dan Rasulullah SAW tersentuh melihat barang tersebut. Melihat beliau mengenali tentang kalung tersebut merupakan kalungnya Khadijah. Ya, kemudian Abul As dibebaskan dan Zainab akhirnya nanti dikirim
ke Madinah, dan kemudian Abul As menyusulnya ke Madinah dan kemudian masuk Islam. Berikutnya ada Ruqayyah binti Muhammad. Ya. Sebelumnya Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini pernah dinikahi oleh putranya Abu Lahab. Ya, sebelum menikah dengan Utsman, mereka semua pernah menikah dengan putranya Abu Lahab. Ya, kemudian di masa Islam, ya, Abu Lahab memerintahkan anak-anaknya untuk menceraikan, ya, istri-istrinya. Maka kemudian Ruqayyah dinikahkan pada Utsman. Kemudian Ruqayyah jatuh sakit pada saat momentum perang Badar. Utsman yang merawatnya. Setelah itu, setelah wafatnya Ruqayyah, Rasulullah SAW menikahkan, ya, Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, sehingga Utsman dengan itu mendapat julukan sebagai Dzun-Nurain, ya, sebagai Dzun-Nurain yang mendapatkan dua cahaya. Maka setelah wafat Ummu Kulsum, Rasul mengatakan, seandainya aku memiliki putri lainnya, maka aku akan menikahkannya kepadamu. Ini menunjukkan betapa kedudukan Utsman di mata Rasulullah SAW. Ya, tidak mungkin, ya, seorang ayah memilihkan pasangan pada anaknya, pasangan yang buruk. Ya, ini sekaligus membantah bagi sebagian kaum muslimin yang menuduh Utsman dengan tuduhan yang tidak benar. Ya, dengan tuduhan nepotisme ataupun lain sebagainya. Ya, Utsman adalah salah seorang sahabat yang mulia dan juga merupakan kerabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Fatimah, ya, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah adalah anak Rasul yang terakhir yang wafat, yaitu wafatnya 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian putranya Rasulullah ada Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Seluruh putra beliau ini merupakan anak dari Khadijah, putra dan putri beliau anak dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim adalah dari uh, pernikahan beliau atau dari budak hamba sahaya beliau bernama Maria Al-Qibtiyah. Dan yang paling besar bernama Al-Qasim, sehingga Rasul juga dikenal dengan nama Abul Qasim. Ya, ada juga yang menyebutkan bahwa saya Abdullah, nama lainnya At-Tahir atau At-Tayyib, Allahu a'lam bishawab. Terakhir tentang Syama'il, tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Ada beberapa riwayat. Di sini kita akan lihat, misalkan riwayat Anas. Anas pernah mengatakan bahwasanya beliau perawakannya tidak terlalu tinggi, posturnya bagus, artinya tidak terlalu tinggi, tidak pendek, dan tidak terlalu tinggi. Tidak putih sekali, artinya bukan putih yang putih albino, ya. Tidak kecoklatan, ya. Tidak tidak keriting, ya. Tidak lurus, artinya rambutnya bergelombang, tidak keriting dan juga tidak lurus. Ya, tidak pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Tingginya pertengahan. Ya, kalau misalkan diukur dengan masyarakat sekitarnya, maka kurang lebih, ya, lebih dekat kepada tinggi. Nah, jadi bukan yang tinggi sekali sampai 2 meter, tidak, ya. Tapi adalah tingginya proporsional pertengahan. Dari riwayat Bara disebutkan beliau adalah berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang atau lebar, rambutnya lebat sampai ke telinganya. Ya, beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Ya, artinya di sini disebutkan bahwasanya rambutnya ikal atau bergelombang, ya, lebih lebih karena kalau kita lihat beberapa riwayat itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak lurus dan tidak keriting, artinya di antara itu kurang lebih bergelombang. Ya, posturnya sedang sama dengan riwayat sebelumnya atau pertengahan. Kemudian riwayat Ali bin Abi Thalib sama, beliau bukan orang yang perawakannya terlalu tinggi, juga bukan pendek, kedua telapak tangan dan kakinya tebal, kepala beliau besar, tulang-tulangnya panjang besar, bulu dadanya panjang. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Ya, ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu memiliki postur yang sangat bagus, postur ideal, tangannya kokoh, kakinya kokoh. Ya, bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya kakinya tebal dan flat atau rata. Dan dalam riwayat Anas lainnya mengenai tangannya disebutkan bahwasanya telapak tangannya itu lebih lembut daripada sutra. Ya, oleh karena itu, ya, ini juga menjadi alasan kenapa Aisyah radhiyallahu anha itu ketika meruqyah, ya, meruqyah Rasul itu menggunakan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tangan beliau itu lebih halus, ya, atau lebih lembut. Berikutnya Rasulullah SAW juga memiliki mulut yang besar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling fasih. Ya,
ashkalul ain, bahwa saya sudut mata beliau lebar. Ya, jadi kalau terkait matanya, ini mata yang sangat indah ya. Kami, wallahu alam, kita bagaimana menggambarkan wajah Rasul ini sangat indah sekali. Teman-teman yang dirahmati Allah, apalagi setiap hari hampir kami mendapati ya, kalau di museum itu ada sesi khusus tentang perawakan sifat-sifat tubuh beliau, dan ini kami lewati hampir setiap hari kami baca. Dan terkait matanya, itu ciri-ciri matanya beliau itu sangat detail sekali. Ya, itu sangat indah matanya. Ya, matanya sangat indah. Ya, kalau dibilang beliau menggunakan celak, beliau juga menggunakan celak, tapi matanya seolah-olah itu sudah menggunakan celak. Ya, matanya seolah-olah menggunakan celak. Dan terkait bau badannya Rasul itu lebih wangi daripada kasturi. Ya, dalam riwayat disebutkan Ummu Sulaim, ya, Rasul pernah tidur di rumahnya Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim mengumpulkan keringatnya Rasulullah SAW, dan keringatnya itu adalah lebih wangi daripada kasturi. Lebih wangi daripada kasturi. Ya, kalau kita lihat Rasul saja bau badan aja sudah wangi, ya. Keringatnya saja wangi kasturi, tapi Rasul juga masih suka menggunakan minyak wangi. Nah, maka bagaimana dengan kita hari ini? Ya, bau badannya sudah sewangi kasturi kah atau belum ya? Maka dianjurkan ya, tentu lebih ditekankan kembali untuk menggunakan minyak wangi. Ya, daging pada tumit beliau sedikit, kemudian ada juga riwayat Abu Hurairah, beliau berkulit putih bagaikan disepuh oleh perak, rambutnya agak bergelombang atau ikal, agak bergelombang, nanti pertengahan antara keriting dan juga lurus. Ya, lainnya mungkin belum disebutkan, beliau memiliki kulit putih kemerah-merahan. Ya, karena ketika beliau berkhutbah atau sedang marah, maka akan tampak kemerah-merahan di pipinya. Janggutnya tebal, dan pada saat beliau wafat, jumlah ubannya yang ada di kepala beliau itu kurang dari 20 helai. Ya, kurang dari 20 helai. Inilah dia gambaran dari fisik Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang paling indah, yang paling tampan yang ada di alam semesta ini. Ya. Walaupun informasi tubuh beliau tentang syama'ilnya ini sangat detail sekali disampaikan. Antum bisa membuka kitab Syama'il di antaranya. Ya. Di antara yang terkenal mungkin di Indonesia, Syama'il Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah, ya, karya Imam Tirmizi, dan sudah banyak diterjemahkan. Dan kitab-kitab Syama'il lainnya yang boleh antum baca, dan sangat detail sekali. Berbeda dengan para nabi yang lain. Para nabi yang lain informasi nggak ada tentang ciri-ciri fisiknya. Ya, dengan sangat detail, sedetail Nabi Muhammad SAW. Sangat memungkinkan untuk digambarkan, itu sangat memungkinkan. Namun ingat, haram hukumnya, walaupun kita mengetahui sifat-sifat ini, haram hukumnya bagi umat muslim untuk menggambarkan atau memvisualisasikan tubuh Rasulullah SAW. Ya, dengan ini maka berakhir sudah pertemuan kita tentang sirah nabawiyah. Semoga apa yang disampaikan dapat menambahkan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Selanjutnya tanya jawab kami persilahkan. Ya, bagi teman-teman bisa tuliskan pertanyaan di kolom chat. Untuk saat ini pertanyaan hanya melalui kolom chat ya, tidak ada pertanyaan melalui suara. Dan izin di sini Ustaz, saya share screen sedikit untuk ucapan terima kasih bagi sponsor kami, yaitu Local Project, pakaian yang saat ini digunakan oleh Ustadz Zahabi. Nah, teman-teman bisa cek di websitenya misalnya ya. Dan untuk perempuan ada juga, bisa dicek di Instagram, Demiza namanya. Ini alhamdulillah pakaiannya terjangkau menurut saya kalau untuk kualitas pakaian Arab Saudi, karena ini kualitas pakaian asli Timur Tengah. Kalau di sana seperti kata Ustaz tadi, kenapa Ustaz? Sudah terlihat belum bajunya nih? Oh, aduh. Ya, itu bajunya dipakai Ustaz Zahabi ya. Terlihat Ustaz, Masya Allah. Masya Allah ya. Ini pakaiannya seperti kata Ustaz Zahabi tadi bilang, anak jujur soalnya pernah, jangankan yang begitu ya. Kalau orang Arab saya tahu untuk ininya apa? Yang buat kancingnya bajunya aja itu kan harganya jutaan tuh kan, mereka jual. Jutaan rupiah tuh. Teman-teman saya suka ngeliatin itu. Tahu Ustaz yang dipasang buat di kerah sama di. Iya, itu Anda tahu namanya apa Ustaz bahasa Arabnya Ustaz? Iya, biasanya bilang kabak. Nah, itu. Nah, itu aja jutaan, apalagi bajunya itu mereka 1 juta atau hampir 1 juta. Ini saya rasakan kayaknya cocok buat teman-teman yang tertarik dengan harga yang lebih terjangkau. Baik itu sponsor sedikit
Kita langsung masuk pada pertanyaan Ustaz tadi. Pertanyaannya mulai antum baca Ustaz yang masuk di kolom chat. Teman-teman bisa juga tanya lewat YouTube, bagian di YouTube atau di Instagram. Nanti saya bacakan ya. Baik. Sebentar. Ya, untuk ini kolom chat apakah sudah masuk ini? Di kolom chat sudah Ustaz. Ada banyak masuk beberapa. Ya, ada yang bertanya tentang Maria Al-Qibtiyah, apakah hukumnya sama dengan istri-istri beliau? Ada aturan-aturan lainnya? Ya, memang kisah tentang Maria ataupun budak wanita ini milik Rasul, ini memang kurang terekspos ya lebih jauhnya. Dan mereka ini adalah hadiah yang diberikan oleh raja penguasa Mesir, ya, Muqawqis. Ya, hukumnya apakah sama? Wallahu a'lam bishawab. Ya, mereka tidak dikatakan sebagai ummahatul mukminin, kami tidak mendapati mereka dikatakan sebagai ummahatul mukminin. Adapun istri-istri Rasul ini mereka semua setelah wafatnya Rasul itu tinggal dan tidak menikah ya dengan siapapun, tidak ada yang menikahi istri-istri Rasul ya, karena itu adalah mahram ibunda kita semua, ibunda kaum muslimin. Terkait kemahromannya, tetapi bukan berarti mahram boleh untuk berkholwat ya, tidak ada yang berkholwat dengan mereka. Ya. Di antaranya yang paling banyak, yang paling sering mengunjungi Aisyah adalah keponakannya Aisyah, yaitu adalah Urwah, ya, Urwah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair itu sering sekali bermain atau berkunjung ke rumahnya Aisyah. Nah, kalau misalkan Abdullah bin Abbas ya, sering bermain atau misalkan berkunjung pada rumahnya Maimunah, yang merupakan bibi langsungnya, dan mereka semua adalah mahram bagi istri-istri Rasulullah SAW ya, karena memiliki tali kekerabatan. Ya, ini ada yang bertanya tentang dakwah. Ya. Bagaimana cara sukses dakwah seperti Rasulullah SAW? Beliau dakwah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Tetapi dampaknya sangat luar biasa. Apa prioritas yang perlu kita pelajari dan amalkan agar ketika meninggal karya atau amalnya dapat menjadi jariah? Ya. Terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, tentu itu ya jangan antum lihat fasenya hanya fase 23 tahun. Ada fase 40 tahun sebelumnya sebagai fase persiapan. Ya, fase persiapan. Itu kalau mau dikupas lebih jauh lagi, coba dilihat lagi fase apa yang dilakukan oleh Rasul ketika fase masih kecilnya. Ini juga menjadi PR parenting bagi kita semua para orang tua yang telah dikaruniai anak, misalkan bagaimana Rasul dididik. Ya, Rasul itu dilahirkan dalam keadaan yatim, tetapi beliau tidak pernah kehilangan sosok pengganti, sosok ayahnya. Itu tidak pernah terhilangkan. Sosok ayah itu masih ada. Ya. Hadirnya seorang tua dalam pendidikan itu adalah sangat penting. Tetapi Rasul tidak memiliki orang tua pada saat itu. Beliau yatim, kemudian makin yatim lagi ketika usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Namun peranan itu masih, atau kekosongan itu tetap tergantikan, di antaranya oleh kakeknya, di antaranya oleh pamannya, bahkan oleh pengawasan Allah sendiri. Hatinya dibersihkan, dicuci ketika usia 3 tahun. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah pilihan Allah. Nabi itu sudah dipersiapkan dari kecil. Semuanya merupakan keteraturan yang ada. Ya, kalau kita lihat ya, misalkan dari nama ibunya. Ibunya bernama siapa? Aminah, yang berarti ada suatu keamanan padanya. Kemudian tentang ibu susunya, ada Suwaibah, ada Halibah. Artinya bagus-bagus. Ibu asuhnya ada Barokah. Artinya Rasulullah SAW ini ketika semasa hidupnya selalu berinteraksi dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang, para pengasuhnya juga mereka memiliki peran penting dalam kebaikan.
Rasul diasuh di perkampungan, mendapatkan pendidikan bahasa yang sangat baik, mendapatkan etika dan moral yang sangat baik dan seterusnya. Ketika beliau masa muda atau masa remajanya beliau aktif, beliau sadar ya saya harus membantu pekerjaan paman saya. Maka beliau sadar, beliau hadir dalam peristiwa-peristiwa penting. Ya, anak-anak muda yang eh, berpengaruh di masa depan, mereka adalah orang-orang yang aktif di masa kecilnya atau di masa mudanya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dan aktif juga kumpul bersama orang-orang penting. Rasul hadir dalam Hilful Fudul, suatu pertemuan yang sangat penting yang diisi oleh orang-orang penting pada saat tersebut. Ya, Rasul aktif dalam bermasyarakat dan lain sebagainya. Ketika kita lihat masa fase sebelum nubuah, ya, memang sangat sedikit sebenarnya kisah-kisahnya, namun perlu kita pelajari dari sudut bagaimana tarbiyah, ya, pendidikan yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau dalam kita berdakwah ataupun kita mengajarkan, maka yang perlu diingat adalah tentang rukun-rukun dakwah itu sendiri, ya, tentang kita sebagai seorang dai-nya misalkan. Setiap dari kita adalah seorang dai. Ya, setiap dari kita adalah seorang dai, seorang penyampai dakwah. Maka harus terpenuhi terlebih dahulu sifat-sifat pada diri dai-nya, ya, kapasitas ilmunya harus ditingkatkan, akhlaknya harus diperbaiki. Ya, bagaimana dia mau menjadi berdakwah kalau dirinya sendiri ternyata ya tidak sesuai etikanya dengan etika-etika Islam yang baik. Ya, kemudian berikutnya mad'unya juga harus diperhatikan, siapa objek dakwahnya, ya, kepada siapa akan disampaikan risalah dakwah tersebut. Harus melihat kondisi dan situasi, apakah mereka orang-orang yang mudah untuk dilunakkan hatinya sesama muslim, atau dia orang kafir, atau dia orang musyrik misalkan. Semuanya masing-masing harus dilihat kondisinya. Jadi ya, ada penanganan yang berbeda. Kemudian juga materi dakwahnya harus dilihat, konten dakwahnya. Yang paling utama, yang paling ditekankan adalah tentang tauhid, tentang akidah, ya, tentang ilmu, tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana untuk melihat hadis Muadz ketika Rasul mengutusnya ke Yaman, ya, Rasul mengatakan bahwasanya dimulai ya dengan berdakwah mengenalkan Allah. Kalau mereka mulai menerima, maka kenalkan tentang sholat. Kalau mereka menerima tentang sholat, maka kenalkan tentang zakat dan seterusnya. Ini di antara pesan dan juga cara-cara berdakwah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, perhatikan wasail dakwahnya atau metode dan cara berdakwahnya. Ya, hari ini metode sudah banyak, metode-metode modern dengan berkisah misalkan, kemudian dengan mengirimkan video dakwah, mengirimkan buku, memberikan hadiah dan lain sebagainya. Dan yang sebaik-baiknya metode, apalagi untuk anak-anak, di antaranya adalah dengan cara memberikan contoh atau teladan yang terbaik. Ya, kemudian apa yang perlu kita pelajari dan amalkan agar ketika meninggal karya dapat bermanfaat jadi jariah? Tentu ketika kita wafatnya, tidakkah kita mengingat hadis Rasul ketika mengatakan ketika anak Adam itu wafat, ya, maka yang tertinggal hanya 3 hal. Di antaranya apa? Sedekah, ya, ataupun ilmu yang bermanfaat. Maka sebarkan ilmu yang bermanfaat. Karyanya apapun, ketika kita ikhlas dalam berkarya, ya, maka insya Allah itu karyanya akan dikenang, ya, hingga akhir zaman. Ya, Imam Malik rahimahullah itu memiliki kitab apa? Al-Muwatta. Apakah Muwatta itu hanya satu di masa Imam Malik? Ada banyak Muwatta lainnya. Ada banyak musnad lainnya selain Musnad Ahmad. Ada banyak kitab hadis lainnya selain kitab Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Namun yang terkenal ya pada masa yang hari ini Al-Muwatta yang kita sampai padanya yaitu adalah kitab Muwatta Imam Malik, menunjukkan keikhlasan ya, seorang penulis hingga kitabnya dapat kita rasakan sampai hari ini. Ya, atau misalkan di Indonesia ada berbagai macam ya ormas, organisasi, misalkan organisasi masyarakat yang hidup sejak ratusan tahun ya berdakwah dalam gerakan dakwah, padahal pendirinya sudah wafat namun masih eksis hingga hari ini. Ini menunjukkan keikhlasan mereka dan merupakan jariah yang insya Allah sampai kepada mereka walaupun mereka telah wafat. Allahu a'lam. Ya, apakah budak wanita beliau dibebaskan sebelum beliau wafat? Dari PR sendiri ya. Berikutnya, bagaimana menjawab tuduhan tentang Sayyidina Utsman yang dituduh nepotisme? Ya, apa alasan utama beliau memilih pejabat dari keluarga-keluarga beliau? Ya, ini masalah siasah syariah. Ya, beliau tidak ada nepotisme. Ya, ini sudah menjadi tabiat orang. Ya, ketika memimpin maka akan menaruh orang terpercaya. Ya, orang terpercayanya. Ya, tidak ada nepotisme di masalah Utsman bin Affan
beliau menempatkan orang-orang yang kompatibel ya dalam memimpin ya negeri kaum muslimin pada saat tersebut. Ya, memang banyak dikaitkan dari Bani terhadap keluarganya Utsman, karena Utsman ini termasuk dari Bani Umayyah. Ya. Ya, kenapa kok banyak tuduhan-tuduhan miring kepada Bani Umayyah? Karena sejarah Islam, ya, sejarah tentang Khulafaur Rasyidin ini kebanyakannya ditulis pada zaman siapa? Zaman Abbasiyah. Yang mana zaman Abbasiyah secara tidak langsung, ya, ini adalah tanda kutip ya, tanda kutip adalah kontra dengan dinasti Umayyah, dengan daulah Umayyah, sehingga banyak sekali ya tuduhan-tuduhan, kisah-kisah yang mana kisah-kisah tersebut adalah tidak berasal atau tidak benar. Ya, tuduhan miring misalkan terhadap Muawiyah, ya, tuduhan miring terhadap penguasa Bani Umayyah, ini semuanya memang perlu kita insaf dalam menyikapinya dan perlu kita membaca dengan kepala yang sejuk. Oh, ya, ada yang menyebutkan bahwa Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Ya. Tetapi setahu saya Khalid bin Walid ikut dalam perang Ahzab. Ya, perang Ahzab ini adalah perang yang lebih bermain bukan secara fisik ya, tapi secara strategi dan juga bagaimana isu yang beredar di kalangan musyrikin pada saat itu. Ya. Dan pada saat tersebut ya, itu juga musim dingin. Ya, antum bisa bayangkan musim dingin kalau di Madinah ini sampai 11 derajat dan Allah menyebarkan angin yang sangat kencang untuk memporak-porandakan barisan kaum musyrikin. Ya tentu ya kalau dikatakan apakah tidak pernah kalah, ya, Khalid pun sebenarnya merupakan takjub dengan strategi Rasulullah SAW dalam peperangan ya, perang Uhud, ya, perang Ahzab atau perang Khandaq. Khalid sangat takjub, ya, sangat mengagumi. Oleh karena itu Rasulullah SAW merupakan selain sebagai nabi, selain sebagai presiden, kalau bahasa kita mungkin hari ini, beliau sangat ahli dalam strategi peperangan, ya, sangat ahli, bahkan dikagumi oleh Khalid bin Walid. Ya, adapun tidak pernah kalah ya, Khalid di antara pasukan yang pertama kali pernah beliau pimpin setelah masa Islam, yaitu adalah pada perang Mu'tah. Ya, pada perang Mu'tah, di mana Rasul mengirimkan pasukan untuk menghadapi Romawi pada perang Mu'tah, dan di sana dipimpin awalnya oleh Zaid bin Harisah. Kemudian Rasul berpesan kalau Zaid wafat nanti akan digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far wafat nanti digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Ya, dan qadarullah semuanya wafat, dan kemudian kaum muslimin mengangkat Khalid sebagai panglima perang, dan Khalid di sana ya berhasil menyelamatkan kerugian yang sangat ya, yang menyebabkan pasukan musuh lebih rugi daripada kaum muslimin. Ya, dapat menyelamatkan kekalahan dengan wafatnya 3 komandan. Khalid dapat mengubah yang memperbalik keadaan di perang Mu'tah. Ya, mungkin yang dimaksud adalah tidak pernah kalah setelah masa Islam ya, bisa jadi dikatakan seperti itu. Dan terakhir memang pada zaman Umar, kalau kita lihat ya, Umar pernah mencopot ya Khalid bin Walid dari komandan perang dan menggantinya dengan Abu Ubaidah, ya agar kaum muslimin tidak terlalu bergantung ya dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, dan beliau ternyata walaupun berperang ya, terjun ke medan perang sudah banyak mengalami luka-luka, namun beliau ternyata syahidnya adalah di atas kasur. Ya, wafatnya ya karena sakit di atas kasur. Allah a'lam. Baik. Terkait bagaimana hukum pernikahan jarak jauh zaman now. Kalau boleh bagaimana aturannya? Ya, diperbolehkan selama selama jelas diketahui siapa pasangannya, siapa saksinya, siapa walinya, ya, siapa mempelainya. Ya, jangan sampai nggak jelas semuanya ya. Walinya siapa, kemudian pasangannya yang mana. Ya, intinya adalah dalam pernikahan itu harus jelas semuanya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan pada pertemuan daurah fikih. Ya, terkait pertemuan jarak jauh itu diperbolehkan selama semuanya dalam keadaan jelas. Itu singkatnya. Untuk lebih detailnya nanti antum
terkait hukumnya dapat ditanyakan nanti pada pembahasan daurah fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terkait urutan anak angkat, ya, anak angkat Rasul ya setahu saya hanya Zaid bin Harisah saja, ya, dan itu juga merupakan dahulunya adalah budaknya milik Khadijah yang kemudian dihadiahkan kepada Nabi Muhammad, kemudian dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad pada masa tersebut, dan kemudian setelah datang wahyu agar seorang anak dinisbatkan kepada bapak kandungnya, ya, maka beliau mengganti namanya menjadi Zaid bin Harisah. Ya, urutan anaknya Al-Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah. Yang paling kecil itu adalah Ibrahim, yang paling bungsu itu adalah kurang lebih Ibrahim. Ya, anak wanita yang paling kecil itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, dari Fatimah ada banyak anak-anaknya ya. Ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin. Namun yang hidup sampai dewasa yang memiliki keturunan banyak itu adalah dari Hasan dan juga Husain. Ya, saya rasa sudah cukup semuanya pertanyaannya. Ada lagi Ustaz Ubed? Cukup sepertinya Ustaz, di YouTube dan di Instagram tidak ada. Berarti alhamdulillah sudah pada puas dengan materi kali ini. Terima kasih banyak Ustaz Habib. Mungkin ada yang mau antum sampaikan sedikit Ustaz. Mungkin yang menarik kayaknya Museum Sirah Nabi ini Ustaz. Itu isinya tuh berapa ruangan, butuh berapa menit untuk keliling semuanya, kita biar termotivasi ke sana Ustaz. Ya, jadi untuk Museum Sirah Nabawiyah yang ada di sekitar Masjid Nabawi ada di dekat pintu nomor 307. Ini museumnya berada di bawah pengawasan Liga Muslim Dunia atau Rabitah Alam Islami. Ya, di dalamnya memang tidak ada terdapat barang-barang milik Rasul, itu tidak ada. Ya, karena barang-barang milik Rasul itu kebanyakannya adalah sudah hilang atau sudah. Yang ada hanyalah replika. Di antara di dalam museum itu ada ruangan panorama kamar Rasul. Jadi seolah-olah antum berada di dalam kamar Rasulullah SAW. Jadi dijelaskan ya, bagaimana perabotannya kurang lebih tentang luas kamarnya, ya, seberapa, kemudian makamnya itu dijelaskan di sana. Kemudian juga terdapat replika dari mimbar Rasulullah SAW yang berdasarkan hadis dan juga penelitian yang terkini. Di sana ditampilkan gambaran dari replika mimbar Rasulullah SAW dengan jenis yang sama ukurannya, ya, tingginya, baik itu mimbar yang ada sebelum Fathu Mekah ataupun mimbar yang ada setelah Fathu Mekah. Kemudian juga terdapat beberapa ruangan dengan layar-layar khusus yang menceritakan atau memberikan yang berisi informasi seputar kehidupan Rasulullah SAW. Ya, misalkan tentang ensiklopedia 25 Nabi dan Rasul, kemudian tentang kehidupan Rasul, timeline kehidupannya dari awal sampai akhir. Ya, kemudian ada juga tentang sifat-sifatnya Rasul dengan sangat detail yang tadi kita bahas, syama'ilnya. Kemudian siapa saja wanita-wanita yang berperan, ya, misalkan dokter dari kalangan wanita misalkan, atau misalkan para ahli pendakwil mimpi dari kalangan wanita, ahli syairnya siapa saja, itu semuanya ada data-datanya. Kemudian informasi berkaitan dengan kerabat Rasulullah SAW itu semuanya ada di museum. Dan tentunya kalau antum datang ke museum, nanti akan ada pemandu yang akan menjelaskan, dan durasi waktunya kurang lebih sekitar 30-40 menit, ya, untuk dari awal sampai akhir. Ini yang ada antum tampilkan ini kurang lebih maketnya ya, maket seputar Mekah ataupun juga Madinah. Ada beberapa museum yang ada di perusahaan ini, ada di Madinah, ada juga di Mekah, kemudian ada di Rabat di Maroko, kemudian nanti rencananya akan ada dibangun di Jakarta. Wallahu alam, semoga prosesnya akan dimudahkan dan dapat sehingga antum tidak jauh-jauh ke Madinah, bisa datang ke Jakarta untuk menikmati Museum Sirah Nabawiyah. Amin. Ini yang video 360 ini resmi ya Ustaz ya? Ini ya? Kayaknya ya. Iya, mirip. Mungkin Ini sepertinya kita bisa nonton 360 dulu mungkin yang ini ya mungkin ya.
yang belum pernah ke sana. Itu sepertinya yang di Ini di Ribat tapi. Maroko. Iya di Maroko, betul. Iya, Pakai bahasa Perancis. ya, yang di Maroko. Oh, ini di Madinah ya Ustaz ya. Berarti Ada juga market Madinah. Ya, walaupun di sana juga ada 2 market tentang Madinah untuk menjelaskan emang ada 2 penelitian, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. ini ya Ustaz ya, Tentang menunjukkan rumah. tampilan luar gedungnya. Ya, tampilan luarnya yang di Madinah seperti itu. Oh gitu, baik. Yang penting tahu dulu nih Ustaz kita, biar nanti nggak salah. Ya, ada di arah kiblat, dekat dengan pintu nomor 307 atau 305. Oke. Di sana nanti teman-teman boleh datang. Berjumpa dengan antum ya. Ini ada nonton seperti ini juga Ustaz. Ya, ada nonton semacam film animasinya. Ada beberapa animasi yang dibuat, di antaranya tentang Zam-Zam, tentang Nabi Sulaiman, ya. Dan masih terus ya, ini proyek jangka panjang, ya. Dan terus upgrade terus museum ini. Ada juga ensiklopedi menjelaskan tentang makanan Rasul, tentang olahraganya Rasul, tentang obat-obatan. Ada banyak sekali. Dan teman-teman, kalau makin penasaran, insya Allah semoga kami doakan dapat berkunjung ke Madinah dan berkunjung ke Sirah Nabawiyah, sehingga ketika antum umroh, jadi ketika di Madinah ini biasanya hanya sekedar bolak-balik masjid saja, ya. Sehingga harus dapat setidaknya pulang dari Madinah mengetahui beberapa tempat-tempat penting yang ada di Madinah. Mungkin klarifikasi sedikit sebelum ditutup nih Ustaz, karena sering kan kita lihat kayak dipajang ada rambut Rasul, ada bahkan sampai ada minum darah Rasul gitu. Diminum Ustaz. Nah, seperti itu apakah itu benar atau bagaimana Ustaz? Ya, kalau kami terkait di museum, itu ada gambaran penulis bukunya di museum yang pakai shimmer warna putih. Ini tampilnya ya di sampingnya Sisi ya, itu beliau Syekh Presiden Sisi ya, samping Presiden Sisi. Ya, beliau Syekh Nasir. Ya, Nasir Az-Zahroni hafizahullah. Beliau yang melakukan penelitian dan melakukan khidmah Sirah Nabawiyah ini dengan yang hari ini yang ada di museum tanggung jawabnya. Terkait dengan barang-barang Rasul memang hanya ada replikanya. Kalau di museum itu hanya ada gambarannya saja dalam 3 dimensi yang dibatasi dari hadis-hadis riwayat-riwayat yang sahih. Adapun terkait dengan barang-barang lainnya, terkait dengan asar atau peninggalan Rasul, Rasul memang pernah bercukur, kemudian rambutnya pernah direbutkan oleh para sahabat, yang pernah ada kisah-kisah tersebut, memang ada. Namun kebanyakannya adalah itu sudah tidak ada sampai hari ini, ya, kecuali kalau mereka memiliki sanad yang jelas sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, ini kembali lagi ini ke dalam bidang hadis ya. Kalau memang ingin dengan yang benar, maka harus sesuai dengan sanad yang sahih. Ya, dengan sanad yang sahih, apakah benar ini berasal dari zaman Rasul atau tidak. Ya, adapun kebanyakannya barang Rasul, ya seperti cincin Rasul, itu cincin Rasul saya sudah pernah terjatuh, ya. Sudah jatuh di sebuah sumur dekat dengan Masjid Kuba atau yang dikenal nanti dengan sumur khotam, ya, sumur cincin. Ya, barang-barang lainnya kebanyakannya sampai hari ini wallahu a'lam bishawab, kami tidak berani untuk mengklaim ya suatu keaslian dari suatu barang milik Rasulullah SAW, ya, karena hal itu tentu perlu suatu penelitian yang lebih lanjut, baik itu dari segi sanad ataupun juga dari segi keasliannya dalam bidang arkeologi, ya. Sehingga kalau memang ada yang mengklaim memiliki, harus bertanggung jawab dengan kesahihan sanadnya, wallahu a'lam bishawab. Ini ada buku di sini Ustaz, di website resminya ya. Ini bisa minta ya Ustaz bukunya kalau kita baca di sini. Setahu kami itu diperjualbelikan ya. Oh, diperjualbelikan. Ya, diperjualbelikan. Oke. Baik Ustaz. Ya, emang yang uniknya dari beliau ini menulisnya dengan berbagai macam tema ya. Jadi misalkan tentang olahraga dari sudut pandang sirah nabawiyahnya. Kemudian misalkan tentang makanan, ya beliau mengumpulkan itu. Jadi tema-temanya itu mungkin yang termasuk yang dapat dibilang terbaru. Relevan dengan zaman kita gitu ya. Ya, dengan zaman sekarang sampaikannya penulisannya.
Baik, Masya Allah. Ini menarik sekali ya untuk kita berkunjung ke sana setelah menunaikan ibadah umrah. Insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dan juga semua ilmu yang diberikan. Masya Allah kita mendengarkan antum cerita panjang lebar tentang sirah Nabi ini, kayak kita selama ini kayak belajar apa gitu. Jadi kita termotivasi semoga dengan ini semakin banyak baca, semakin banyak meneliti sehingga kita bisa juga membuatkan ilmu yang bermanfaat seperti tersebut. Baik, teman-teman sekalian, kita akan berjumpa lagi insyaallah dengan beliau di lain kesempatan. Insyaallah ya Ustaz ya, jika Allah berikan waktu, dengan materi-materi sirah Nabi yang lain atau mungkin sejarah-sejarah Islam yang lain. Menarik sekali kalau kita buat acaranya. Kita tutup akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Ustaz. Recording stopped. Ini bajunya anak pakai terus satu bed. Oh iya, Masya Allah. Terus saya pakai terus. Cuman sebenarnya ini cocoknya sebenarnya musim dingin. Cuman anak coba musim panas nggak terlalu panas sih sebenarnya. Iya, agak adem kainnya. Iya agak adem. Cuman kalau musim dingin lebih cocok lagi bajunya. Masya Allah. Ana juga kaget. Ana pernah pakai yang versi Saudi, cenderung kayaknya agak panas kan. Yang ini kayaknya kok adem gitu. Enak banget buat di Indonesia kata saya. Ini cocok iya, banget. cocok untuk Indonesia ini cocok. Kalau di Saudi kan ada Syatwi, ada Soifi. Ini lebih antara Syatwi dan Soifi gitu. Ini saya jujur juga Ustaz, karena kayaknya saya pakai loh kok beda sama apa namanya? Kayak jubah-jubah lain gitu loh. Jenis kainnya itu ya. Ya, Masya Allah. Semoga makin berkembang pesat ini UMKM produk-produk jubah di Indonesia ini. Amin. Ya, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz.